Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Patra Akhtiar Rahman, Magister Pendidikan, dosen program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran pada program sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Saya bertugas di PGSD FKIP Untirta sejak 1 Februari 2021 dengan NIDN 00 05 08 83 04. Saya adalah seorang dosen di bidang matematika sekolah dasar yang diamanahi untuk mengampu mata kuliah pendidikan matematika SD2 dengan beban 3 SKS di semester 4. Mata kuliah pendidikan matematika SD2 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa strata 1 PGSD FKIP Untirta. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dituntut untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan terkait pembelajaran matematika di sekolah dasar yang berkaitan dengan geometri. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi satuan pengukuran, titik, garis, kurva, sudut, konsep bidang, bangun datar, termasuk konsep keliling dan luas daerahnya, khususnya pada materi segitiga dan segi empat. Selain itu ada pula konsep ruang, bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi lengkung, termasuk konsep luas permukaan dan juga volumenya. Kemudian ada juga jaring-jaring bangun ruang, dan bagaimana cara menyajikan pembelajaran matematika khususnya di bidang geometri di sekolah dasar. Selain itu, ada pula materi geometri transformasi sebagai pendalaman materi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. CPL pada aspek sikap meliputi yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL pada aspek pengetahuan pada mata kuliah ini adalah menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dan PKN, seni budaya, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan CPL pada aspek keterampilan meliputi mampu menerapkan pengetahuan konseptual di bidang studi di sekolah dasar meliputi 5 bidang yang tadi telah disebutkan. Melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode saintifik sesuai dengan etika akademik. Selanjutnya, mampu merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran di sekolah dasar secara berkelanjutan. Keberhasilan mata kuliah ini ditandai dengan tercapainya hasil pembelajaran mata kuliah yang tersusun dalam CPMK berupa 1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep dan teori dalam pembelajaran matematika geometri di sekolah dasar. 2. Mampu membuat perencanaan pembelajaran matematika geometri di sekolah dasar sesuai dengan prosedur yang dipelajari. 3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan perencanaan pembelajaran matematika geometri di sekolah dasar. Dan yang keempat, mahasiswa mampu membuat dan mengimplementasikan penilaian otentik pada pembelajaran matematika geometri di sekolah dasar. Perkuliahan ini menggunakan metode Direction, Instruction, and Assessment atau DIA pada proses pembelajaran di kelas secara tatap muka atau luring. Adapun sumber belajar pada perkuliahan ini yaitu menggunakan beberapa sumber belajar utama berupa buku, karya Sufiani Prabawanto dengan judul Geometri dan Pengukuran yang diterbitkan sebagai dual modes pada tahun 2012. Yang kedua, masih karya Sufiani Prabawanto yang berjudul Pendidikan Matematika 2 sebagai modul Pendidikan Matematika 2 di tahun 2012. Dan yang terakhir, karya Mukhtar Abdul Karim dengan judul Pendidikan Matematika 2 dari Universitas Terbuka yang diterbitkan pada tahun 2012. Penilaian pada perkuliahan pendidikan matematika SD2 diberikan kepada mahasiswa berdasarkan beberapa komponen, di antaranya aktivitas partisipatif sebesar 50%, UTS dengan bobot sebesar 20%, dan UAS dengan bobot sebesar 30%. Adapun kriteria penilaian yang diberikan kepada mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut. Pembelajaran perkuliahan pendidikan matematika SD2 dibantu dengan beberapa sistem yang terintegrasi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini,
Yang pertama adalah dengan menggunakan web news pada Untirta, dan yang kedua, pembelajaran dapat dipantau melalui sistem siakang.untirta.ac.id. Pada web ini juga sekaligus untuk memberikan penginputan penilaian yang nantinya akan direkam secara integratif dan kemudian akan muncul pada KHS dan transkrip nilai mahasiswa. Berikut adalah video pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah pendidikan matematika SD2 pada materi bangun datar, yaitu segitiga. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Sudah makan? Sama apa? Mantap. Anda geprek ya? Emang anak kelas sukanya gitu biasanya. Yang praktis-praktis, yang simpel-simpel. Oke, selamat datang di perkuliahan pendidikan matematika SD2. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai materi tentang bangun datar, khususnya tentang segitiga. Oke, sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diberi keberkahan dalam pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mengecek dulu kehadiran kalian. Kita akan masuk ke aplikasi Siakang. Seperti biasa, ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir ya? Baik. Oke, tinggal dari penanggung jawab kelas seperti biasa, saya mohon bantuannya untuk bisa memvalidasi presensi pada pertemuan siang hari ini. Baik, kita akan mulai untuk pertemuan siang hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan bahas dulu pertemuan pada minggu sebelumnya. Pada minggu sebelumnya saya sudah membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah konsep bidang, dan yang kedua adalah bangun datar itu sendiri. Ya, apa yang kalian pahami tentang konsep bidang yang kita pelajari pada minggu lalu? Apa itu bidang? Dua dimensi. Ada yang lain tentang bidang? Kalau dua dimensi itu berarti bagaimana? Punya dimensi apa saja? Panjang dan lebar. Jadi kalau dia hanya punya panjang dan lebar, berarti dia tidak punya volume, tidak punya ruang, berarti dia tidak punya ketebalan ya. Nah, maka bidang ini nantinya hanya kita bisa lihat berdasarkan panjang dan lebar dimensinya. Karena dia tidak punya ketebalan, maka benar tadi yang kalian sampaikan, dia tidak akan punya ruang, tidak akan punya volume. Baik, seperti itu ya. Nah, kita akan bahas mengenai apa itu segitiga pada pertemuan ini berdasarkan materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Nah, pada materi ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya apa sih? Dari CPL-CPL yang sudah kalian bisa lihat di LPS, yang bisa kalian lihat di Siakang, capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep dan teori dalam pembelajaran matematika geometri di sekolah dasar. Nah, materinya apa? Konsep dan teorinya tentang apa? Tentu saja tentang segitiga, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Seperti itu ya. Nah, pada materi segitiga ini, ada beberapa subpokok materi yang perlu kalian kuasai. Apa saja? Yang pertama adalah mengenai karakteristik dan sifat segitiga. Yang kedua adalah jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran sisinya. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran sudutnya. Nah, ini, kita masuk ke pendahuluan. Tadi yang saya sudah tanyakan, yang pertama, bidang. Sudah dijawab bahwa bidang itu adalah konsep dua dimensi, konsep geometri yang punya dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tidak punya ketebalan. Kira-kira panjangnya berapa, lebarnya berapa? Bisa tahu nggak kita? Kenapa nggak bisa tahu? Betul, karena sifatnya terbatas. Panjang dan lebarnya akan terus bergerak tidak terbatas. Kalau ke kanan terus akan ke kanan, kalau ke kiri terus akan ke kiri. Begitu juga ke depan ataupun ke belakang, sehingga dia tidak terbatas. Nah, berbeda halnya dengan bangun datar. Bangun datar ini adalah bagian dari bidang. Bagaimana bangun datar menurut kalian? Kira-kira apa yang kalian dapatkan ketika kalian mendengar kata bangun datar ini? Persegi. Ngomong Rahma, apa Rahma? Punya sisi. Selain punya sisi, persegi apa lagi yang kalian dapat ingat-ingat tentang bangun datar? Punya luas, betul. Punya luas daerahnya bisa dihitung. Ada lagi? Punya keliling. Berarti kalau misalkan dia ada keliling, dia ada luas daerah, bisa dihitung, berarti dia punya batas. Dia terbatas pada
beberapa sisinya. Nah, gitu ya. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, bidang itu adalah konsep geometris. Dia tanpa tepi atau ketebalan. Ya, maksudnya tanpa tepi itu gimana? Dia nggak ada batasnya. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawahnya, dia tidak punya batas sehingga dia tidak ada tepinya. Ya. Kemudian untuk yang bangun datar ini, dia dibatasi oleh kurva tertutup sederhana, terbatas dan memiliki daerah tertentu. Sehingga tadi luas daerahnya bisa dihitung. Punya keliling, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ingin membentuk sebuah bangun datar, tadi sudah dicontohkan oleh Rizky ya, salah satu bentuknya adalah persegi. Nah, kira-kira apa yang kita butuhkan? Penggaris, boleh. Penggaris untuk bikin apa? Untuk bikin garisnya. Boleh nggak kalau garis itu berarti kan lurus ya? Boleh nggak kalau kita bikinnya nggak lurus? Kalau persegi nggak. Kalau yang lainnya? Bisa. Kira-kira bangun datar apa yang kira-kira nggak lurus? Nggak lurus. Lingkaran. Selain lingkaran. Tabung. Ada yang bilang tabung bangun datar. Selain lingkaran apa? Trapesium melengkung nggak pinggirnya? Sisinya? Enggak. Selain lingkaran lagi? Ada yang pernah dengar elips? Ya, salah satunya elips ya. Nah, tapi bukan berarti bangun datar itu adalah yang bentuknya selalu teratur seperti itu. Karena bangun datar seperti yang bisa kalian lihat di sini cukup hanya terbentuk dari kurva tertutup. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya sesuatu yang tidak teratur namun bentuknya kurva tertutup, kalian akan tetap bisa membentuk sebuah bangun datar. Nah, kurva tersebut maksudnya batasnya bukan berarti harus kurva, melainkan juga bisa tadi dengan garis atau lebih spesifik ruas garis. Seperti itu ya. Nah, bikinnya makanya tadi Novita bilang harus siapin penggaris gitu ya. Nah, untuk membentuk sebuah bangun datar tersebut, kita akan mulai pembelajaran dengan menggunakan garis atau ruas garis. Kira-kira kalau kita punya satu ruas garis, apakah kita bisa bikin bangun datar? Ada satu ruas garis. Bisa nggak bikin bangun datar? Tidak. Kalau dua ruas garis? Tidak. Kalau tiga ruas garis? Bisa. Oh, tiga langsung ketemu ya? Bisa. Bangun datar apa yang bisa kita bentuk dengan tiga ruas garis? Segitiga. Kemudian kalau empat ruas garis? Segi empat. Kalau lima ruas garis? Segi nol? Dari berapa ruas garis? Kalau segi tujuh? Kalau kita punya 8 ruas garis? Kalau kita punya 11 ruas garis? Segi 11, dan seterusnya. Nah, maksudnya ketika kita punya ruas garis tersebut, terlebih ketika kita punya ruas garis yang ukurannya sama, maka kita bisa, hati-hati HP-nya nak. Tadi sama mana ya? Oh ya, kalau misalnya kita punya ruas garis, apalagi yang khusus, ukurannya sama, dan kita susun menjadi sebuah bangun datar yang punya aturan tertentu. Kalau kita tambahkan ruas garisnya, dari mulai tadi udah sampai 11 ya, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan seterusnya. Sampai mendekati hingga, maka nantinya kita akan bisa membentuk sebuah lingkaran. Betul. Ini Rizky doang yang jawab, yang lain pada kemana nih? Ya? Oke, udah sampai lingkaran. Tapi karena kita sekarang akan membahas mengenai segitiga, seperti yang tadi sudah kita bahas di awal, maka kita akan membahas mengenai segitiga. Oke, teman-teman semua, kita akan masuk ke materi utama kita, yaitu tentang segitiga. Seperti yang tadi sudah saya tanyakan, sebenarnya kan karena materinya sekolah dasar ya. Karena materi sekolah dasar, saya langsung tanyain aja deh. Kira-kira untuk submateri yang pertama, ciri-cirinya segitiga ada apa saja? Ada yang tahu? Coba dong angkat tangannya dong. Ya, silakan Dila. Memiliki 3 sudut. Yang lain? Silakan Firman. Memiliki 3 sisi. Yang lain? Oke, silakan. Jumlah sudutnya 180 derajat. Benar atau enggak? Benar atau betul? Emang sudutnya ada 180? Kan tadi katanya sudutnya cuma 3. Apanya yang 180 kira-kira? Jumlah ketiga sudutnya. Apanya tuh? Jumlah dari apanya? Ukuran sudut. Jadi kalau misalkan jumlah sudutnya, ya sudutnya dihitung aja ada 1, 2, 3. Tapi kalau yang kita bisa yang punya besaran, yaitu ukuran sudutnya. Sehingga kita ketika menjumlahkan ketiga ukuran sudut tadi, jumlahnya akan menjadi 180 derajat. Dan tadi yang pertama Dila bilang memiliki 3 sudut. Kemudian Firman bilang tadi apa? Memiliki 3 sisi. Rizky tadi menyampaikan
Jumlah ukuran sudut dalamnya 180 derajat. Ada lagi? Yang keempat? Yang kelima? Baik, ada dua lagi sebenarnya. Ciri-ciri atau karakteristik dari segitiga. Tapi karena teman-teman sepertinya udah mulai nge-lag nih, kira-kira dua lagi apa ya? Memang ini adalah dua hal yang sering terlewat oleh beberapa guru ya. Utamanya adalah guru sekolah dasar, seperti yang nanti akan kita praktikkan di sekolah gitu ya. Teman-teman semua akan jadi guru sekolah dasar. Nah, jangan sampai dua hal ini tertinggal. Sebenarnya apa sih Pak dua hal ini? Untuk bisa mengetahui dua hal yang lain dari karakteristik segitiga, sekaligus untuk menemukan dari jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi dan juga berdasarkan sudut, kita akan bagi kelompok sesuai dengan yang sudah saya minta di awal pertemuan. Kalian silakan bagi menjadi kelompok tersebut. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Baik, silakan kalian bagi kelompoknya. Baik, sudah dibuat kelompoknya ya? Jadi sudah terbentuk 6 kelompok di sini dengan masing-masing beranggotakan 4 orang. Nah, seperti yang sudah saya tugaskan pada minggu lalu, kalian saya minta untuk membawa lidi dengan kriteria dan aturan tertentu. Sudah dibawa semuanya? Oke, sudah ada berapa ukuran kalian bawa? 5. Masing-masing ukuran ada berapa lidi? Ada 3 lidi. Oke, betul berarti ya. Oke, sekarang saya akan sampaikan sebuah pertanyaan yang nantinya saya minta kalian untuk bisa membuat segitiga dari pertanyaan yang saya ajukan. Baik, pertanyaan pertama adalah, nggak usah langsung dijawab ya, kalian coba buat dulu segitiganya. Dapatkah kalian membuat segitiga dengan masing-masing ukuran sisinya berbeda? Oke, silahkan kalian buat segitiga yang masing-masing ukuran sisinya berbeda. Coba dari lidi mana saja? Coba lidinya yang mana yang kira-kira bisa jadi segitiga, ukurannya beda-beda. Oke, untuk bikin segitiga, masing-masing ujung lidi ya yang disambungkan jalan dengan bagian tengahnya, masing-masing dengan ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya ketemu nggak ujung? Nah, oke. Oke, yang kedua, satu segitiga sudah dibentuk ya. Yang kedua, silakan bentuk segitiga yang seluruh sisinya berukuran sama. Yang seluruh sisinya berukuran sama. Oke, yang ketiga. Yang tadi semuanya sama sudah. Sebelumnya yang semuanya beda sudah. Yang ketiga, silakan kalian bentuk sebuah segitiga yang punya sepasang sisi berukuran sama. Jadi yang samanya 2 aja. Yang satunya buat berbeda. Mas ngantuk mas? Aduh, ngantuk mas ya? Iya. Matematika harus kayak gitu kok mas. Oke, sudah jadi? Semua sudah jadi? Semua sudah jadi? Jadi enggak? Oke. Baik. Sudah ada 3 ya segitiga yang kalian buat? Bisa semua terbentuk semua? Bisa semua terbentuk. Oke, sekarang yang keempat. Dari segitiga terakhir yang kalian buat, atau jangan segitiga terakhir deh, yang segitiga pertama. Dari segitiga pertama yang kalian buat, ketiga sisinya ukurannya berbeda. Ganti satu sisi. Ambil satu sisinya. Satu aja. Oke, ganti satu sisi. Oke, pasangkan masing-masing satu sisi yang belum membentuk segitiga. Jadi tadi kan ada sisa ya. Nah, coba dipasangkan setiap sisinya. Berarti sisanya ada berapa tadi? Sisanya ada berapa? Tadi kan totalnya ada 15. Terus suruh bikin segitiganya ada 3, berarti 9 kan kepake. 9 kepake, yang satu harus diganti kan? Berarti diganti dengan 6 sisi. Coba dengan 6 lidi yang tersisa, kalian ganti satu sisi segitiga tadi. Berarti kalian ganti 6 kali. Nah. Ya, coba ganti 6 kali berarti. Pasang, jadi apa enggak? Iya.
Enggak, kan ke ini. Mana tadi yang diganti? Yang diganti yang itu. Ini dengan yang mana? Tadi yang diganti kan diganti. Dengan yang mana tadi? Yang dimasukin baru yang mana? Belum. Coba ganti satu. Ambil satu. Ya, ganti dengan yang itu. Jadi nggak segitiganya. Jadi segitiganya. Oke. Coba ganti lagi dengan yang lain. Jadi nggak segitiganya. Ya. Nah, itu jadi nggak tuh segitiganya, bisa nggak tuh? Enggak. Dengan yang lain lagi jadi nggak segitiganya. Jadi nggak? Yang itu jadi. Yang ini jadi nggak? Ini ke sini. Ini bisa nempel nggak ujung-ujungnya? Bisa tuh. Nah, itu kan masih bisa ya. Ganti lagi satu lagi. Sama yang panjang. Nah, oke. Jadi nggak? Bisa nggak? Enggak. Oh, ini enggak. Kayak gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Ganti berarti 6 kali dengan selidi. Sudah semua? Oke. Dari apa yang sudah kalian lakukan, dari 4 kegiatan yang sudah kalian lakukan, silahkan catat apa yang bisa kalian dapatkan. Diskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya, lalu simpulkan dari masing-masing pertanyaan atau perintah tadi untuk membentuk segitiga, apa yang bisa kalian simpulkan. Silahkan untuk diskusikan dan catat apa simpulannya. Baik, sudah didiskusikan dengan teman-temannya? Baik, sudah disimpulkan? Nah, ada yang udah, ada yang belum. Oke, yang udah tolong bisa nanti sampaikan ya apa hasil simpulannya. Oke. Saya mau tanyakan untuk ke kalian. Kira-kira ada yang mau menyampaikan apa hasil simpulan dari diskusi barusan dengan teman-teman? Silakan. Satu kelompok. Baik, silakan Bang Gis. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, jika diganti satu sisi dengan lidi yang lainnya, ada lidi yang membuat segitiga tersebut tidak terbentuk. Awalnya kami menyusun segitiga dengan lidi berukuran 3, 5, dan 7 cm. Kemudian mengganti lidi dengan ukuran 3 cm dengan lidi berukuran 10 cm. Dan masih terbentuk segitiga. Sedangkan ketika mengganti dengan lidi berukuran 15 cm, segitiga tidak terbentuk. Sehingga kami menyimpulkan untuk membentuk segitiga, maka dua sisi pada segitiga ketika ukurannya dijumlahkan harus lebih panjang dari satu sisi lainnya. Oke, terima kasih banyak. Berikan aplaus. Oke, barusan seperti yang disampaikan Balkis ya, bahwa kalau kita punya 3 ruas garis yang kita representasikan dengan lidi, kita bisa membentuk segitiga apabila jumlah ukuran 2 sisi pada segitiga tersebut lebih panjang dibandingkan satu sisi lainnya. Nah, ini ya adalah salah satu karakteristik segitiga yang jarang disampaikan oleh seorang guru kepada peserta didiknya. Makanya tadi ketika di awal, saya tanyakan karakteristik segitiga, kalian baru sampai nomor 1, 2, dan juga 3. Nah, dari yang keempat ini, ada juga satu lagi yang bisa kita simpulkan. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan? Ya, Pak. Baik, silakan kelompoknya Rizik. Ya, Pak. Berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok kami menemukan bahwa ketika kami mengganti lidi pada segitiga yang kami susun, yang awalnya berukuran 7 cm, 10 cm, dan 12 cm, kemudian dirubah menjadi 7 cm, 10 cm, dan 4 cm, terus dirubah lagi menjadi 7 cm, 10 cm, dan 8 cm, kemudian dirubah lagi menjadi berukuran 7 cm, 10 cm, dan 14 cm. Kami menemukan bahwa ukuran sudut yang di hadapan lidi diganti berubah mengikuti ukuran sisi lidi penggantinya. Jika diubah menjadi lebih pendek, maka sudutnya menyempit, tetapi ketika diganti menjadi lebih panjang, ukuran sudutnya melebar. Sehingga kami menyimpulkan bahwa pada segitiga, ukuran sisi berbanding lurus dengan ukuran sudutnya. Berikan aplaus untuk Rizik. Oke, terima kasih Rizik sudah menyampaikan apa yang menjadi karakteristik kelima dari segitiga. Betul seperti yang barusan Rizik sampaikan. Zik, gak usah gitu sih. Gitu-gitu kemana? Kenapa? Oh, barangkali dipuji melayang kamu. Nah, gitu ya. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Rizik, bahwa ukuran sisi dan sudut yang berhadapan pada sebuah segitiga itu akan selalu berbanding lurus. Jadi kita ketika punya segitiga, kemudian satu sisi tertentu, kita ubah untuk ukurannya. Kalau semakin panjang, maka sudutnya akan semakin lebar. Kalau kita ubah semakin pendek, maka sudutnya akan semakin sempit. Begitu juga apabila kita merubah sudutnya. Kalau sudutnya kita lebarkan, maka sisi yang di hadapannya akan semakin panjang. Tapi kalau kita ubah menjadi semakin sempit, sisinya menjadi semakin pendek. Oke, gitu ya. Nah, dari yang kalian dapatkan tadi, kita juga bisa menyimpulkan beberapa hal lain, yaitu terkait tentang jenis-jenis segitiga. Kalau ini saya yakin semuanya pasti sudah hafal. Kalau jenis-jenis segitiga yang berdasarkan ukuran sisinya dibagi menjadi berapa jenis? Jadi berapa?
Jadi 3, betul Novita. Ngomong aja Nov, apa-apa. Jadi 3 jenis. Kira-kira ada jenis apa saja? Segitiga sama kaki? Segitiga sama sisi? Segitiga? Sembarang, betul. Oke, ada segitiga sembarang. Kalau yang saya minta buat di arahan yang pertama, itu segitiga apa? Yang semua sisinya berbeda. Segitiga sembarang. Kalau yang kedua? Sama sisi. Kenapa jadi segitiga sama sisi? Karena semuanya berukuran sama sisinya. Yang terakhir, yang ketiga? Sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena punya 2 sisi yang berukuran sama. Oke, karena itu saya langsung munculkan di sini seperti yang kalian sampaikan bahwa segitiga berdasarkan jenis sisinya dibagi menjadi 3, yaitu sama sisi, sama kaki, dan juga segitiga sembarang. Nah, satu lagi, ada lagi pembagian jenis segitiga. Berdasarkan apanya? Berdasarkan sudutnya. Kalau pembagian segitiga berdasarkan ukuran sudutnya, ada apa saja? Apa itu segitiga siku-siku? 90 derajat. Apa ini 90 derajat? Yang memiliki satu sudut yang berukuran 90 derajat. Oke, segitiga yang kedua tadi segitiga apa? Lancip. Kalau segitiga lancip itu segitiga yang seperti apa? Yang memiliki ukuran apa? Ukuran sudut kurang dari 90 derajat. Yang mana yang ukuran sudutnya kurang dari 90 derajat? Ada berapa? 2, 3. Ada berapa? 1, 2, 3. Kalau yang satu kurang dari 90 derajat, bisa jadi kemungkinan yang lain lebih dari 90 derajat nggak? Ada. Berarti nggak lancip dong kalau lebih dari 90 derajat ya. Kalau misalkan saya punya segitiga, punya 2 sudutnya kurang dari 90 derajat. Sudut yang ketiganya kira-kira bisa nggak lebih dari 90 derajat? Bisa nggak? Yang ketiganya lebih dari 90 derajat. Bisa ya. Maka kalau yang ketiganya ada kemungkinan lebih dari 90 derajat, apakah bisa jadi segitiga lancip? Enggak. Berarti tiga-tiganya harus kurang dari 90 derajat. Jadi kalau misalkan siku-siku cuma satu aja yang 90 derajat. Tapi kalau segitiga lancip, harus semuanya kurang dari 90 derajat. Ukuran sudutnya. Yang ketiga, segitiga apa? Segitiga tumpul. Apa itu segitiga tumpul? Oke, segitiga yang salah satu sudutnya berukuran lebih dari 90 derajat. Karena kalau sudah salah satunya lebih dari 90 derajat, maka tidak mungkin ada yang lain yang lebih lagi. Dan yang keduanya boleh lancip, gitu ya. Kalau misalkan siku-siku cukup satu yang 90 derajat, tumpul cukup satu yang lebih dari 90 derajat. Tapi kalau untuk segitiga lancip, semuanya harus kurang dari 90 derajat. Baik, itulah yang bisa kita simpulkan untuk jenis segitiga berdasarkan ukuran sudutnya. Oke, untuk kegiatan hari ini berikan aplaus untuk kalian semua. Baik, sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Silakan angkat tangan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan pada hari ini. Beranilah mencoba, terlepas dari bagaimana hasilnya. Apakah itu berhasil ataupun gagal. Karena kalau kalian mencoba, pasti ada kemungkinan kalian bisa berhasil. Walaupun jika hasilnya tetap gagal, kalian bisa terus coba lagi. Tapi kalau kalian tidak mencoba, maka sama sekali tidak akan ada kemungkinan untuk berhasil. Pasti akan gagal. Maka dari itu, berani mencoba, berani lakukan, walaupun hasilnya belum maksimal. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sekali lagi, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik itu dari perkataan maupun perbuatan. Untuk minggu depan, kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Pak, saya materi selanjutnya tahu dari mana? Silahkan kalian bisa akses RPS sesuai dengan yang sudah saya unggah di aplikasi Siakang, dan kalian bisa akses melalui aplikasi Siakang kalian di gawai masing-masing. Itu saja dari saya tutup perkuliahan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran pada program sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.